Sejumlah pohon albasi yang berada di Jalan Tanah Kusir, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jumat malam tumbang akibat hujan deras yang disertai angin kencang. Selain mengganggu arus lalu lintas dari Gandaria menuju Bintaro, perjalanan komuter lain juga terganggu karena batang pohon menimpa kabel listrik. Petugas PPSU dan Pertamanan yang berada di lokasi segera melakukan pemotongan terhadap batang pohon yang sempat melintang di jalan. Mengganggu arus lintas, ya pasti bang, kereta berhenti langsung. Kalau untuk komuter terganggu bang? Iya langsung, listriknya mati. Itu untuk penumpangnya gimana bang? Harus pak, naik angkutan. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di Jalan Tanah Kusir dari arah Gandaria menuju Bintaro mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Penumpukan penumpang terjadi di stasiun Pondok Ranji, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat malam. Hal ini terjadi akibat pohon tumbang di perlintasan Kebayoran Lama. Bahkan sejumlah penumpang terpaksa menunggu lebih dari 1 jam akibat peristiwa ini. Harapannya sih pasti semua penumpang pengennya yang lebih baik gitu. Tapi karena ini adalah faktor alam, sejauh kita tidak pernah menyalahkan faktor alam, tetapi ada penanganan di mana kalau misalnya terjadi kendala faktor alam tersebut. Udah sekitar 1 jam. 1 jam. Ya. Yang Mbak tahu ya informasi ini kenapa terhambat? Pohon tumbang di antara Pondok Ranji sama Kebayoran. Ya. Yang mengalami KM ini banyak di dalam? Banyak banget mas, penumpangnya numpuk di dalam. Akibat insiden ini, PT Kereta Komuter Indonesia harus mengubah pola operasi untuk rute Tanah Abang Rangkas Bitung. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Diduga dalam pengaruh minuman keras, seorang sopir truk menabrak rumah di Jalan Raya jurusan Wonogiri, Ponorogo, Jawa Timur. Bangunan hancur dan 3 orang terluka akibat kejadian ini. Sebuah truk menabrak rumah dan terguling di Jalan Raya jurusan Wonogiri, Desa Gandu Kepuh, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo. Teras rumah milik Karsuni hancur, sopir dan 2 penumpangnya terluka. Kecelakaan berawal saat truk yang dikemudikan Andik, warga Keras Kediri, melaju dari Ponorogo ke arah Wonogiri. Rencananya, Andik hendak mengirim jajanan dari Kediri ke Sumoroto, Ponorogo. Di lokasi kejadian, sopir hilang kendali, kendaraan oleng ke kanan dan menabrak rumah. Sopir dan 2 penumpangnya terluka karena terjepit bodi truk dan sopir berhasil keluar setelah dibantu warga. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa nih. Dugaan sementara Pak, karena apa ini Pak? Karena sopir diduga mengantuk karena alkohol. Selain menyebabkan bangunan hancur, terjadi kepadatan dan antrean panjang kendaraan akibat kecelakaan karena jalur hanya bisa dilalui searah bergantian. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, ketegangan mewarnai aksi unjuk rasa ratusan emak-emak di depan Balai Desa Surakarta, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam aksinya, massa meminta kepala desa turun lantaran dianggap tidak berpihak dengan masyarakat. Unjuk rasa yang dilakukan mayoritas emak-emak diwarnai ketegangan di depan Balai Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jumat siang. Ratusan emak-emak yang ingin menemui kepala desa mencoba menerobos barikade penjagaan petugas. Dalam aksinya, masyarakat di Desa Surakarta meminta kepala desa turun dari jabatannya yang diemban sejak 2021. Massa menilai 3 tahun kepemimpinannya tidak berpihak melayani dan mengayomi masyarakat. Bahkan, kepala desa dituding hanya melayani para pendukungnya saat pemilihan. Massa menganggap banyak pelanggaran yang dilakukan kepala desa, mulai dari penyalahgunaan aset, tanda tangani berbayar hingga nepotisme di lingkungan balai desa. Akan menyuarakan bahwa hari ini UU Desa Surakarta sudah tidak berpihak pada kami, sudah tidak berpihak pada masyarakat. Terbukti Pak, beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Bu Kuryati sebagai UU Desa Surakarta jelas-jelas tidak memihak pada masyarakat Desa Surakarta. Beberapa pelanggaran, kenapa hari ini kemudian kita menuntut, jilid kedua ini menuntut, tetap tuntutannya adalah kemudian bahwa UU harus turun. Aksi yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut kemudian ditutup dengan penandatanganan petisi penurunan kepala desa. Massa akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.
Aksi bakar ban hingga blokir jalan mewarnai unjuk rasa di depan kantor KLHK. Massa mendesak KLHK menghentikan operasional salah satu pabrik yang diduga menimbun limbah B3 dari luar negeri hingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Massa dari Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia menghadang laju kendaraan yang melintas di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Aksi blokir jalan dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka menyusul masih beroperasinya salah satu pabrik yang berada di wilayah Cikande, Serang, Banten, yang diduga menimbun limbah B3 dari luar negeri. Usai memblokir jalan, massa kemudian menyuarakan aspirasinya dengan berorasi di atas mobil komando sambil membakar ban bekas. Dalam aksinya, massa mendesak KLHK segera menghentikan operasional pabrik tersebut secara permanen. Massa menuding pabrik yang berkedok smelter timah hitam tersebut justru menggunakan bahan baku timah dari limbah pabrik smelter luar negeri sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Jadi kami sangat tidak suka dan tidak mau bahwa negeri ini sebagai negeri limbah, negeri sampah, negeri sebagai negeri untuk menumpuk limbah P3 dari negara, dari luar negeri, begitu. Meski aksi ini kali ini tidak mendapat respon dari perwakilan KLHK, namun pendemo mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa lebih besar lagi hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendorong percepatan penanganan kasus tewasnya seorang santri di pesantren di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. KPAI juga mengingatkan pentingnya pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI merekomendasikan kepada pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus santri yang meninggal dunia karena dianiaya oleh temannya sesama santri di Pondok Pesantren Hanifiyah di Desa Keranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Komisioner KPAI mengatakan karena ini permasalahan anak sesuai undang-undang harus cepat selesai dan tertangani. Selain itu para tersangka dan saksi yang merupakan anak juga harus terpenuhi haknya soal perlindungan hukum dan psikologisnya. Kendati demikian, KPAI menghormati proses hukum yang tengah berjalan agar tercipta keadilan bagi seluruh korban. Anak-anak yang hari ini berkonflik dengan hukum bisa proses dengan cepat karena itu memang hak anak, dan juga kita memastikan bahwa anak-anak ini juga mendapatkan hak-haknya, hak perlindungannya, mulai dari pendampingan secara hukum maupun juga pendampingan secara psikologis, ya, termasuk kemudian bagaimana proses berikutnya. Sebelumnya untuk melengkapi berkas perkara tewasnya Bintang Balkis Maulana, santri Ponpes Al-Hanifiyah di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur oleh temannya sesama santri, Satreskrim Polres Kediri Kota melakukan rekonstruksi. 55 adegan diperagakan ke 4 tersangka. Seluruh tersangka memiliki peran penting karena semua melakukan kekerasan terhadap korban secara berulang yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews Malam. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila Jakarta terus bergulir. Terlapor mengaku tuduhan tersebut membuatnya malu dan merupakan pembunuhan karakter terhadap dirinya. Didampingi sejumlah tim kuasa hukum, Rektor Universitas Pancasila Profesor Edi Tut Hendratno menggelar jumpa pers terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepadanya. Menurut Edi, tuduhan pelecehan seksual syarat akan politisasi dan kriminalisasi menjelang pemilihan Rektor Universitas Pancasila tahun 2024. Pasalnya selama ini dirinya sangat memegang etika dan merupakan rektor terlama di Universitas Pancasila dengan masa jabatan 13 tahun. Saya menjadi sasaran utama untuk kegiatan ini, yaitu kegiatan yang sedang berjalan di Universitas Pancasila, pemilihan rektor. Pemilihan rektor itu
sebetulnya bagi saya biasa-biasa saja. Karena apa? Di Pancasila saya sudah 13 tahun jadi rektor. Kurang apa coba? Mana jarang-jarang ada rektor 13 tahun. Sebelum rektor Pancasila, saya itu 4 tahun wakil rektor di UI. Jadi kan pengabdian saya di bidang pendidikan kan terlihat atau terbukti. Kuasa hukum rektor juga meminta agar pihak kampus tidak menghilangkan hak-hak kliennya karena belum ada keputusan yang ingkrah dari kasus yang dilaporkan. Kami juga menghimbau kepada para pihak terkait agar tidak melakukan pencabutan dari hak-hak yang seharusnya masih dimiliki oleh Prof. Edi karena belum ada putusan yang bersifat inkrah dari apa yang dilaporkan oleh pihak tersebut. Sebelumnya kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Pancasila sempat menggegerkan publik. Bahkan ratusan mahasiswa Universitas Pancasila di Jagakarsa, Jakarta Selatan sempat memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap rektornya yang diduga terlibat pelecehan seksual. Buntut dari kasus dugaan pelecehan seksual ini, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila memutuskan untuk menonaktifkan Edi sebagai rektor. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, di Treskrimsus Polda Jawa Timur menetapkan konten kreator Samsudin sebagai tersangka dalam kasus penyebaran video meresahkan ajaran sesat tukar pasangan. Selain menahan tersangka, polisi juga menyebut kemungkinan akan ada penambahan tersangka lain dalam kasus ini. Samsudin atau yang dikenal dengan Gus Samsudin, konten kreator asal Blitar, Jawa Timur, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Jumat sore. Tersangka menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik Subdit Siber di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Penetapan tersangka setelah polisi memeriksa beberapa saksi yang mengetahui soal konten video tersebut, serta pemeriksaan 3 saksi ahli, diantaranya saksi ahli pidana, saksi ahli ITE, serta saksi ahli bahasa. Saudara Samsudin sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian Saudara Samsudin juga hari ini sudah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Polda Jawa Timur. Selain Bu Samsudin, apakah ada tersangka lain mengenai jumlah tersangka dari kasus ini? Selain Bu Samsudin dan berapa? Masih ada tersangka lainnya, kemungkinan ya, ini kan masih dalam proses. Kemudian rencana tindak lanjut mungkin nanti akan disampaikan oleh Kasubdit 5 Siber. Samsudin ditetapkan sebagai tersangka setelah video kontennya yang berisi dugaan ajaran sesat tentang dibolehkannya tukar pasangan viral di media sosial dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sebelumnya, ia dijemput paksa pihak kepolisian untuk dimintai keterangan pada 29 Februari lalu. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Mantan Menpora Imam Nahrawi bebas bersyarat pada Jumat sore. Terdakwa korupsi kasus suap dan gratifikasi dana hibah KONI ini masih diwajibkan melapor. Imam Nahrawi bebas bersyarat setelah mendekam di penjara. Lantaran berstatus bebas bersyarat, Imam Nahrawi diwajibkan melapor hingga bebas murni. Jika merujuk pada vonis, Imam Nahrawi seharusnya bebas murni pada tahun 2026. Ia pun tercatat mendapatkan beberapa kali remisi. Sebelumnya ia terbukti menerima suap sebesar 11,5 miliar rupiah pada kasus dana hibah KONI. Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo kembali memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Kali ini organisasi Saya Partai Perindo ini mendampingi masyarakat yang menjadi korban mafia tanah di Komplek BTN Kembangan, Jakarta Barat. RPA Partai Perindo mendampingi warga Jakarta Barat yang menjadi korban mafia tanah ke Polres Metro Jakarta Barat. Sejumlah warga ini dilaporkan ke pihak kepolisian oleh oknum mafia tanah. Tanah yang dipermasalahkan merupakan fasilitas umum yakni Taman BTN di Komplek BTN Kembangan, Jakarta Barat. RPA Perindo mendampingi warga untuk mempertanyakan dasar pelaporan tersebut kepada pihak kepolisian. Taman bermain anak itu sudah ada 20 tahun di tempat itu, tempat anak-anak bermain. Tiba-tiba diklaim sepihak bahwa punyanya mereka. Dan kami tadi mempertanyakan
hal ini kepada bagian penyidik di mana kasus ini sedang berjalan. Kami merasa duga itu hanya permainan oleh oknum-oknum ataupun seorang mafia tanah, ya. Dalam hal ini yang kita duga yang bekerja sama dengan pihak-pihak pejabat-pejabat. RPA Perindo berkomitmen akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas untuk melindungi lokasi taman bermain bagi anak-anak. Dari Jakarta, Anissa Septriani, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Gerakan Masyarakat 1 Maret atau Gema 01 dan 03 serta sejumlah elemen masyarakat lain berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka menuntut sejumlah hal, diantaranya adalah menolak hasil Pilpres curang, mendukung hak angket, mengganti komisioner KPU, serta menurunkan harga sembako. Aksi unjuk rasa kali ini dikawal oleh 2.590 personel gabungan yang berjaga di sekitar gedung DPR RI. Meski demikian, unjuk rasa ini sempat memanas, bahkan massa sempat nyaris baku hantam dengan petugas kepolisian. Massa kesal lantaran aksi mereka dihentikan dan diminta bergabung dengan massa lain yang mempunyai tujuan berbeda. Namun kericuhan berhasil diatasi setelah massa dipisahkan. Massa terus mendesak DPR untuk menggulirkan hak angket guna mengungkap kecurangan pemilu 2024. Massa juga mengancam akan terus menggelar aksi turun ke jalan hingga DPR menggulirkan hak angket pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa tolak pemilu curang digelar di beberapa daerah, salah satunya di Yogyakarta. Massa menandatangani petisi mendukung hak angket, sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, massa berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan menuntut paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Aksi bertajuk Petisi Rakyat Jogja ini digelar puluhan warga yang tergabung dalam paguyuban Penggerak Demokrasi Masyarakat Jogja Istimewa dan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat. Unjuk rasa digelar di depan Museum Serangan Umum 1 Maret. Massa juga menandatangani petisi mendukung hak angket. Mereka menyoroti banyaknya pelanggaran dan kecurangan selama pelaksanaan pemilu 2024. Massa juga mendesak DPR untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas politisasi bansos dan penyalahgunaan kekuasaan yang diduga mempengaruhi proses pemilu. Pada intinya mendorong dilakukannya hak angket oleh DPR RI untuk meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara pemerintah terkait dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh kepala negara dalam mempengaruhi proses pemilu, kemudian juga politisasi bansos, dan yang terakhir adalah pelanggaran pemilu. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, unjuk rasa digelar ratusan massa aksi yang tergabung dalam Forum Rakyat Sulsel Menggugat di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan. Massa aksi menilai server Sirekap milik KPU sudah disusupkan program pengaturan skor jauh sebelum hari pencoblosan sehingga terkoneksi dengan berbagai lembaga survei quick count dan mengunci angka 57-58% untuk kemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo dan Gibran. Adalah diskualifikasi paslon 2 karena sudah menabrak aturan. Oke, yang ketiga adalah turunkan harga sembako. Hari ini memang Jokowi membagi-bagi sembako, tapi justru sembako ini semakin naik, rakyat semakin menjadi. Ingat Pak, semua datang demo menjadi kenaikan karena efek dari kenaikan harga sembako. Aksi yang sama juga dilakukan di depan kantor Bawaslu Provinsi Sulsel. Para pendemo mendesak Ketua MPR dan DPR RI beserta jajarannya untuk segera membentuk pansus hak angket dan mendiskualifikasi paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Hilangnya surat suara sejumlah calon legislatif dan partai politik di perhitungan suara Sirekap menambah daftar permasalahan dalam pemilu 2024 ini. Pemilu ulang didesak untuk dilakukan. Sejumlah kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap.
Salah satunya dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara yang tidak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Dalam aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Selain itu, hilangnya sejumlah suara diduga terjadi karena saat dilakukan pengecekan tidak ada sinkronisasi jumlah suara yang ternyata angkanya lebih besar dari yang ditampilkan Sirekap. KPU pun mengakui aplikasi Sirekap ada anomali dan sudah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Menyikapi hal ini, PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, PKB hingga Partai Perindo kompak menyuarakan dugaan kecurangan pemilu makin kuat. Selain itu, Partai Perindo mendesak untuk diadakannya pemilu ulang karena semua temuan dugaan kecurangan ini seolah menjadi tanda tanya besar apa yang sebenarnya terjadi dan dikhawatirkan mengancam demokrasi. Menjadi tanda tanya besar, ada apa? Nah, ketika kita mencari kebenaran, kita juga sudah mencoba setiap saat. Laporan juga dari bawah juga sangat maksimal bahwa daya rusak pemilu kali ini juga sangat luar biasa. Maka rekomendasi atau tuntutan Partai Perindo pemilu ulang itu adalah tuntutan yang sangat realistis, karena kita ingin mencari kebenaran dari sebuah proses pemilu ini agar terciptanya sebuah demokrasi yang kita inginkan secara bersama-sama. Partai Perindo secara tegas menyatakan pemilu bukan sekedar deretan angka, melainkan legitimasi adalah yang utama. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Perludem mengubah ambang batas parlemen 4%. MK meminta DPR segera merevisi pasal tentang ambang batas sebelum pemilu 2029 digelar. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem terkait penerapan ambang batas parlemen 4% suara sah nasional untuk menentukan perolehan kursi di parlemen, yang menurut Perludem ambang batas parlemen 4% menyebabkan terbuangnya kumpulan suara pemilih pada pemilu. Menurut MK, ambang batas parlemen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. MK setuju dengan Perludem soal ketiadaan dasar penentuan ambang batas parlemen 4%.
MK menyebut undang-undang tak pernah mengatur cara menentukan ambang batas, namun ambang batas selalu dinaikkan. Namun keputusan ini baru berlaku untuk pemilu 2029 mendatang, bukan pada pemilu 2024 yang baru saja berlangsung, karena setelah keputusan tersebut, MK akan menyerahkan perubahan ambang batas parlemen kepada pembentuk undang-undang, yakni DPR, untuk segera merevisi undang-undang tersebut sebelum pemilu 2029 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah tingginya harga bahan pokok, warga menyerbu operasi pasar murah di halaman Puspemkot Tangerang Selatan, Banten. Ramainya antrian membuat sejumlah warga kecewa tak kebagian sembako murah. Mobil pengangkut bantuan paket sembako murah yang tiba di halaman Puspemkot Tangerang Selatan langsung diserbu warga yang telah mengantri sejak pagi hari. Sembako murah yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini diantaranya beras, telur ayam, minyak goreng, dan gula pasir. Akibat ramainya antrean, sejumlah warga harus pulang dengan tangan hampa akibat tak kebagian sembako murah. Dapat sekarang mah saya, padahal saya dekat di sini kantin sebelah, udah diserbu sama orang luar semua. Emang harga beras masih tinggi, Bu? Tinggi banget. Berapa? 15-16 ribu, 15 sampai 16 ribu. Ada kalau tadi beli di sini berapa, Bu? 52,5 kan lumayan. Disperindak Tangerang Selatan akan terus melakukan pasar sembako murah guna meringankan beban masyarakat di tengah harga kebutuhan yang kian tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Harga beras di sejumlah wilayah masih mahal seperti di Bandung, Jawa Barat, dan Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini berakibat pada daya beli masyarakat yang menurun. Jelang Ramadan, harga beras masih mahal. Di Bandung, Jawa Barat, harga beras medium masih di angka Rp16.000 per kilogram. Sementara beras premium masih berkisar Rp20.000 per kilogram. Bukan hanya beras putih, harga beras merah juga naik ke angka Rp21.000 dari harga Rp18.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga beras, daya beli masyarakat turun sebesar 30%. Pedagang juga mengeluhkan distribusi beras bulog yang masih minim di pasaran hingga menyebabkan beras lokal kembali meroket. Di Sidoarjo, Jawa Timur, tim Satgas Pangan Polresta Sidoarjo, Dinas Perdagangan dan Dinas Pasar menggelar sidak Kamis siang. Dari sidak diketahui harga beras medium termurah saat ini masih berkisar Rp14.500 per kilogram. Sedangkan harga beras premium termurah berkisar Rp14.700 per kilogram. Sementara untuk beras bulog termurah dengan kualitas rendah dijual dengan harga eceran tertinggi sekitar Rp11.000 per kilogram. Untuk ketersediaan pasokan sementara dari hasil wawancara aman, tidak ada masalah. Untuk memantau pergerakan harga beras dan stok di pasaran, tim Satgas Pangan dari Polresta Sidoarjo, Dinas Perdagangan dan Dinas Pasar Sidoarjo juga memantau sejumlah gudang perusahaan retail menengah ke atas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah harga kebutuhan pokok naik jelang bulan Ramadan. Masyarakat mengeluhkan hal ini dan berharap pemerintah segera stabilkan harga. Harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah naik menjelang bulan suci Ramadan. Di Bekasi, Jawa Barat, harga beras naik Rp5.000 per liternya. Selain itu, harga telur yang semula Rp28.000 per kilogram naik menjadi Rp31.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng naik dari semula Rp18.000 menjadi Rp20.000 per liter. Pembelinya otomatis tuh pada komplain semua. Omset pengaruh, Bu? Omset pengaruh banget. Berapa persen? Sangat pengaruh. Ada penurunan berapa persen? Sekitar 30%-an meningkat. Sementara di Pasar Kejajar Wonosobo, Jawa Tengah, harga komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan adalah cabai. Kenaikan harga cabai mencapai 100%. Cabai merah yang semula dijual Rp50.000 per kilogram, kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Akibatnya, sebagian warga hanya mampu membeli cabai eceran. Warga berharap pemerintah bisa segera menstabilkan harga bahan pokok di pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan.